Dan ketika kita minum racun maut, itu tidak akan mati. Karena racun yang kita minum itu menjadi vitamin. Kita minum racun maut, kita nggak bakal mati. Makanya saya siap. Ketik FB saya Rizul Lubis, saya siap minum racun maut itu. Tapi ketika saya minum racun maut, saya tidak akan mati. Saya siap. Coba dipahami teksnya. Kan Pak Muriwali sudah belajar filsafat toh. Mosok nggak paham ayat ini? Kristen pergi memberitakan Injil lalu dikasih racun, bisa Tuhan pimpin tidak mati. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ya sudah, itu bukan yang percaya memberitakan Injil, enggak. Itulah ngawurnya Anda. Loh ya. Pemberitaan Injil. Coba dibaca lengkap lagi. Tak. Loh. Sekarang Anda dengar saya dulu. Konteksnya. Dan dalam konteks ini muncullah kata-kata ini tadi, masalah racun, pegang ular dan lain sebagainya. Itu kan orang yang percaya toh. Saya tidak sebentar. Mau. Gini loh. Ini gini loh. Bunyinya sebentar. Kristen bukan hafal ayat, saya sudah katakan tadi. Saya pegang seluruh prinsip Alkitab. Saya tahu Anda disuruh baca Alkitab nggak mau. Baca dibuka. Iya, tapi bukan menghafal Alkitab. Bukan. Silakan dibaca ya. Markus pasal 16 ya, ayat 15 sampai ayat 18. Saya baca atau tidak baca, saya sudah tahu prinsipnya. Maka yang saya jelas prinsipnya. Anda itu ngawur karena nggak jujur, nggak berani baca Alkitab. Baik, itu loh. Ini apa? Baik. Yang jujur, ayo dibaca. Baik, sekarang gini loh ya. Kalau sebentar. Sudah, Anda nggak jujur. Tidak jujur Anda itu. Kalau saya buka Alkitab sekarang. Kalau jujur, ayo buka. Baca. Ya, ayo baca. Saya sama. Ya, ayo. Saya sama. Lalu apa? Silakan. Ayo baca, silakan. Ya, silakan dibaca. Dengar dulu, penjelasan saya sama. Dan Anda yang ngawur kalau begitu. Lah, menurut Anda ngawur. Buktinya apa? Baca apa saya ngawur itu? Saya buka ya. Saya baca ya. Ya, baca. Yang nonton dia, ya. Kalau tidak saya langsung pulang. Mohon maaf audiens, silakan tenang. Nanti ada kesempatan sendiri. Ayo dibaca. Ini loh, Anda undang saya kan mau diskusi sama Ustadz Mat. Iya, udah dibaca biar waktunya nggak habis. Ya, ayo dibaca biar waktunya nggak habis. Kembali di Net 12, seorang pendeta meninggal akibat digigit ular yang digunakan untuk ritual ibadah. Meski ilegal, namun penganut aliran ini percaya gigitan ular tidak akan membahayakan karena dilakukan untuk ibadah. Dalam sebuah debat publik, seorang dai Muslim mengajukan pertanyaan penting kepada Pastor Gary dari Filipina mengenai kebenaran Bible, khususnya Markus 16:18. Ayat ini menyebutkan bahwa tanda-tanda orang yang beriman meliputi kebal terhadap racun dan mampu menangani ular berbisa. Ketika disinggung tentang pendeta di Guyana yang meninggal bersama ratusan pengikutnya setelah minum racun, Pastor Gary menyebutnya sebagai pendeta palsu. Fake yan, that's a fake church. Fake the pastor was fake. Because wait, let me see this. The Bible says, Mark 16:18. They will take up the snakes. They will take up the snakes. No problem for them. Pastor will take, I will open it from. Do not open that. But you are true pastor. Oh. And you are a believer, you baptize also. No, do not open that. The pastor is not. Namun ketika Pastor Gary ditantang untuk membuktikan imannya dengan meminum racun seperti yang dijanjikan dalam ayat tersebut, ia menolak tanpa mengatakan alasannya. We are still inviting you to Islam because the Bible is not giving you salvation. Even here in front of the people, you are running away. I bring to you there. I'm not running away. Where is us? I'm not running away. I can last up to 12 o'clock tonight. We can have a debate. Okay. No. All this I just open it for you. I don't afraid. There's the order. No.